Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Febiasakes dari kelas Sistem Informasi 2022-05 untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Interaksi Manusia dengan Komputer, di mana tugas tersebut yaitu membuat tampilan web seperti e-commerce atau lainnya, atau instansi apapun. Dan di sini saya membuat web tentang apotek, yaitu nama apoteknya Apotek Kimia Farming. Langsung saja ke penjelasan tampilan webnya. Nah, di sini saya masukkan collapse untuk menu seperti ini. Jadi menu-menu ini tidak tampil di menu awal, biasanya kan tampil di menu awal di bawah nama Apotek Kimia Farming ada menu home, menu about, menu dan menu-menu lainnya. Namun saya menggunakan collapse di Mobilize agar tampilnya di sini. Ketika klik garis 3 ini maka tampil. Namun saya akan menampilkan terlebih dahulu yang ada di awal halaman web. Di sini penjelasan pengobatan yang tepat dapat menyembuhkan penyakit Anda dan ucapan selamat datang. Di apotek kami, tempat Anda bisa menemukan beragam produk kesehatan untuk kebutuhan Anda dan keluarga. Kami menyediakan berbagai macam obat-obatan, suplemen, dan juga produk kesehatan lainnya untuk membantu Anda dan juga menjaga kesehatan serta kesejahteraan. Ada tombol button lihat produk, maka akan dialihkan ke page selanjutnya atau halaman selanjutnya, yaitu produk-produk obat yang akan dijual oleh apotek ini. Kita klik di sini. Oh, dan sebelumnya saya juga menggunakan tampilan menu awal ini yaitu video, di mana video ini diambil dari sebuah link dari YouTube, lalu di copy terus dipastikan di Mobilize, tepatnya di bagian menu ini, dan videonya tampil seperti ini. Oke, lanjut. Ketika kita klik button untuk lihat produk, maka akan dialihkan ke halaman selanjutnya, yaitu menampilkan produk obat untuk kesehatan. Di sini saya membuat artikel singkat untuk penjelasan mengapa obat itu penting bagi kesehatan dan penjelasannya di sini. Lalu ini adalah produk obat yang tersedia atau yang dijual di apotek Kimia Farming. Seperti ada paracetamol, loratadin, ibuprofen beserta harganya, ada cetirizine, ranitidin, omeprazole, dan juga lainnya. Dan inilah tampilan di web untuk produk penjualan obatnya. Di sini ada button untuk tombol beli, namun tidak dialihkan atau tidak dipasangkan link. Jadi beli ini tidak ada fungsinya karena untuk memenuhi rangkaian tugas hanya menampilkan tampilannya saja. Jadi saya tidak diteruskan, hanya sampai seperti ini saja. Jadi saya tidak menggunakan atau menambahkan tombol kembali. Namun jika ingin ke halaman utama atau ke halaman yang lainnya, kita bisa klik menu-menu yang ada di bawah ini. Ini sudah dikaitkan dengan link-link yang sudah disambungkan dengan link yang tepat ataupun yang bersangkutan. Namun di sini klik home saja untuk kembali ke menu awal. Nah, menu selanjutnya yaitu perawatan kesehatan pribadi. Nah, ini adalah tentang bagaimana cara menjaga tubuh atau perawatan untuk kesehatan diri sendiri. Ini hanya sebagian penjelasan. Jika ingin melihat penjelasan yang lebih detail, kita bisa klik tombol button untuk selengkapnya.
dan akan dialihkan ke halaman berikutnya atau page lainnya. Nah, halaman ini menampilkan tips untuk perawatan kesehatan pribadi. Nah, di sini ada contoh seperti bisa menjaga kebersihan gigi dan mulut, terus ada mengatur pola makan yang sehat, terus ada melakukan aktivitas fisik yang rutin, mengelola stres, tidur yang cukup, menghindari kebiasaan yang berbahaya, dan juga mengikuti pemeriksaan kesehatan rutin, serta mengelola penyakit yang kronis. Dan ini adalah tampilan untuk menu perawatan kesehatan pribadi. Kita kembali ke menu home. Nah, selanjutnya ada obat-obatan. Temukan berbagai jenis obat generik dan merek terkemuka untuk mengatasi berbagai kondisi kesehatan. Kami juga menyediakan obat bebas dan obat resep yang diresepkan oleh dokter Anda. Dari obat flu hingga obat pengontrol tekanan darah, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk merasa lebih baik. Ada tambal button lihat produk, namun lihat produk ini sudah saya kaitkan dengan produk obat yang sudah tadi dijelaskan, yaitu dialihkan ke halaman produk obat tadi, sama dengan seperti ini, yang halaman utama. Jadi untuk penjelasannya mungkin sudah tadi. Lanjut saja ke alat kesehatan darurat. Seperti ada kotak P3K, termometer, alat bantu pernapasan, terus ada tensimeter otomatis, maksud saya alat pemantau gula, dan juga nomor telepon darurat. Ini hanya nama-nama alatnya. Jika kita ingin melihat penjelasannya atau fungsi-fungsinya, kita bisa klik selengkapnya. Ini semua tombol klik selengkapnya sudah dikaitkan dengan link yang sudah bersangkutan dengan fungsi atau penjelasan alat ini di page selanjutnya. Kita klik. Nah, halaman ini menampilkan alat-alat untuk kesehatan. Untuk apa alat kesehatan darurat? Nah, langsung ada penjelasannya di sini. Dan ini alat yang tadi dengan berikut penjelasannya. Ada kotak P3K dengan penjelasannya singkat, termometer, alat bantu pernapasan, tensimeter otomatis, atau pemantau gula darah, dan juga telepon darurat atau nomor penting. Yang sebisa mungkin kita harus memiliki alat tersebut di rumah masing-masing. Di sini saya menggunakan tampilannya seperti ini, seperti slide. Kita klik tombol kembali ke menu home. Lalu kita coba klik collapse yang sudah dibuat di menu 3 ini, yaitu ke menu keluhan terlebih dahulu sebelum ke menu tentang kami dan juga kontak. Kita klik menu keluhan. Nah, ada yang bisa kami bantu masukkan di sini. Jadi ini tuh menu di mana pasien yang ingin bertanya tentang keluhan-keluhannya atau penyakit-penyakitnya bisa ditanyakan di sini dan akan langsung dikirim ke alamat email admin yang melihatnya atau admin yang menggunakan web ini. Di sini ada masukkan nama Anda, ini masukkan email aktif Anda atau email yang sering Anda gunakan. Jadi ketika admin ingin membalas pesan pasien, maka admin akan membalas dengan mengirim ke alamat email tersebut, dan juga masukkan pesan yang ingin disampaikan atau keluhan yang ingin disampaikan. Misalkan di sini saya berikan contoh. dietpbs@gmail.com. Masukkan misalkan sudah satu.
Nama TP Biasa Case, alamat email aktifnya tpbiasa@gmail.com, dan pesan yang disampaikan yaitu, "Halo dok, saya ingin bertanya apakah ada obat pusing kepala? Saya sudah 1 minggu sakit kepala, apalagi kalau tidak punya uang." Di sini kita coba klik kirim pesan, yaitu tombol button kirim pesan, maka akan ada notifikasi seperti ini. "Terima kasih, pesan Anda telah terkirim." Nah, jadi ketika melihat notifikasi seperti ini, kita juga dapat mengecek alamat email yang admin gunakan untuk menerima pesan tersebut. Itu saya digunakan di alamat email yang bernama townsman@gmail.com. Nih, kita coba refresh. Pesannya seperti tadi, jadi bisa disamakan 1526. Nah, nama TP Biasa Case, email aktif tpbiasa@gmail.com, terus teks area atau pesan yang disampaikan, "Halo dok, saya ingin bertanya apakah ada obat pusing kepala? Saya sudah 1 minggu sakit kepala, apalagi kalau tidak punya uang." Oke, jelas. Oke, kita lanjut. Klik tombol kembali di sini ke menu home. Lalu selanjutnya kita pergi ke menu kontak. Nah, ini adalah kontak person, di mana jika ada pasien yang ingin berbicara pribadi dapat menghubungi kontak yang ada di sini seperti nomor telepon atau bisa melalui alamat email kepada email townsman6@gmail.com. Lalu bisa datang langsung ke alamat yang sudah tertera di Jalan Gibu, yaitu Kelurahan Cigadung, Kecamatan Ciugur, dan juga ada jam kerja aktif di mana pasien harus datang sesuai jam kerja yang sudah ditentukan. Ini adalah bagian kontak person. Kita kembali dan kita kembali pilih, menurut saya pilih tentang kami. Nah, ini adalah bagian halaman tentang kami di page kedua. Jadi sebelum page ini ada page pertama. Jika kita kliknya di sini, di halaman mana. Nah, ini adalah halaman tentang kami di menu awal. Apoteker klinik TP Biasa Case adalah apoteker sekaligus programmer yang terlatih, juga memiliki pengalaman luas dalam 2 bidang sekaligus. Di sini saya menggunakan tombol button dan menuliskan kalimat selengkapnya untuk membaca info yang lebih detail tentunya. Dan ketika diklik, maka ini yang tadi, halaman ini menampilkan halaman pembuat di page kedua, di mana ada nama, terus ada profesi apoteker klinik, dan juga ada sosial media aktif yang sudah dibuat di sini. Di sini saya hanya mengaitkan link sosial media Facebook dan juga Instagram. Namun untuk Twitter saya tidak mengaitkannya. Kita coba klik untuk sosial media Facebook. Nah, maka akan ditampilkan di profil Facebook. Kita coba klik untuk Instagram. Maka akan ditampilkan di profil Instagram. Nah, di sini juga ada sosial media aktif. Jadi di sini saya hanya menambahkan link untuk apotek, maksud saya perusahaan kimia farma di Instagram ini. Dan ketika diklik Instagram ini, maka akan dilanjutkan ke halaman profil Kimia Farma Indonesia. Nah, ini juga tombol-tombol atau menu-menu ini juga berguna karena sudah dikaitkan link-link yang bersambungan atau yang saling berhubungan. Misalkan tadi untuk home sudah jelas, kita ke perawatan misalkan. Nah, langsung ke perawatan. Ini di bagian footer ini juga sama, semuanya sudah dikaitkan link gitu ke menu produk. Nah, lalu ini ke menu ke
kesehatan, di mana link-link ini adalah melangkah atau menampilkan page kedua atau page yang selanjutnya, bukan page yang pertama. Ini tentang kami. Nah, ini page kedua, kan yang pertama bukan ini. Dan juga kontak. Ya, mungkin seperti itu tampilan website saya mengenai apotek kimia farming. Dan juga Mobilize ini dapat otomatis menjadi source code yang berguna tentunya ketika kita sudah membuat tampilan web, desain web seperti ini. Dan saya juga sebelumnya sudah menginstal atau mendownload atau mengunduh source code tersebut, dan seperti ini ketika dimasukkan ke PSD atau Visual Studio Code. Sangat lengkap, di mana ada asetnya itu ada berbagai macam seperti CSS, Bootstrap, ada tema, foto, sangat-sangat lengkap. Ini ada index.js, ada JavaScript. Nah, ini untuk HTML menu utama ini untuk menu utama, dan page ini untuk halaman pertama, dan sudah dikaitkan dengan link-link yang berhubungan tentunya. Ini page kedua, page ketiga, page keempat, dan masih banyak lagi program yang dihasilkan dari Mobilize ini. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita. Kita coba open with live server di sini. Nah, sama seperti tadi, tampilannya akan seperti ini bila dibuka di Visual Studio Code. Dan mungkin itulah tampilan web dari saya, PSP Biasakes, mengenai atau yang berjudul Apotek Kimia Farming. Saya juga menyadari masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki, namun saya juga ingin berterima kasih kepada dosen pengampu yang sudah hadir atau telah mengajarkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan ini juga untuk memenuhi kebutuhan tugas proyek besar, mata kuliah interaksi manusia dengan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.